Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rahmawati, NIM 2018-71131 dari jurusan D3 Teknik Elektro, Institut Teknologi PLN. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya selaku mahasiswa Institut Teknologi PLN ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Aryo Afrianda, untuk menjelaskan materi tentang pembangkit listrik tenaga gas uap atau biasa disebut dengan PLTGU. Jadi sebelum saya banyak membahas materi tentang PLTGU, pasti masih banyak banget yang bingung sebenarnya apa sih itu PLTG, sebenarnya apa sih pembangkit. Nah, pembangkit itu adalah suatu alat untuk membangkitkan sesuatu. Jadi pada bahasan PLTGU ini yang dibangkitkan itu adalah suatu gas uap dan akan menghasilkan energi listrik. Nah, apa sih sebenarnya, bagaimana prosesnya, prinsip kerja dan lain-lainnya? Saya akan bahas setelah ini. Adapun prinsip kerja PLTGU itu sendiri adalah, jadi PLTGU itu merupakan kombinasi antara PLTG dan juga PLTU. Nah, PLTG dan PLTU ini berkombinasi sehingga menjadi PLTGU. Nah, prinsip kerjanya itu gimana sih? Prinsip kerjanya itu yaitu gas buang dari PLTG masih mempunyai suhu bertekanan tinggi di atas 400 derajat Celcius dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uap air panas pada suatu penukar yang biasa disebut Heat Recovery Steam Generator atau HRSG. Nah, uap air bertekanan tersebut dapat digunakan untuk memutar turbin dan juga selanjutnya untuk memutar generator. Nah, itu adalah prinsip kerja singkatnya dari PLTGU. Nah, sebenarnya proses-proses apa sih yang dilalui di PLTGU ini? Nah, jadi proses-proses yang ada di PLTGU ini yaitu yang pertama ada proses pada turbin gas, di mana udara di luar masuk terkompresi oleh kompresor. Jadi proses pada turbin gas ini yaitu udara yang ada di luar ini masuk ke dalam kompresor yang akan terkompresi. Nah, di dalam kompresor tersebut terjadi percampuran antara udara yang bertekanan dengan bahan bakar. Nah, itulah yang dimaksud dengan terkompresi. Nah, dari hasil percampuran tersebut terjadilah pembakaran. Setelah dibakar di dalam kompresor tersebut, gas panas hasil pembakaran terekspansi dan memutar turbin. Jadi itu adalah proses pada turbin gas. Nah, proses yang kedua yaitu proses di HRSG atau Heat Recovery Steam Generator, di mana temperatur gas buang turbin yang dialirkan ke HRSG. Jadi, gas yang tadi dari si turbin gas proses pertama tadi itu dialirkan kepada HRSG. Nah, sehingga gas buang tersebut dapat memanaskan air. Jadi kan beruap jadi panas. Nah, uap hasil memanaskan air tersebut itu dia dialirkan ke turbin uap. Seperti itu. Nah, ya dilanjutkan ke proses yang ketiga, yaitu proses di turbin uap. Sebagaimana proses yang pertama, yaitu pada turbin gas dan juga di HRSG, dilanjutkan kepada proses yang ketiga, yaitu di turbin uap. Pada proses turbin uap air panas lanjut akan menggerakkan turbin HP. Nah, dari turbin HP tersebut ini atau high pressure atau tekanan tinggi, turbin tekanan tinggi itu, yaitu uap panas tersebut itu diturunkan menjadi ke dalam turbin LP atau low pressure, turbin tekanan rendah. Nah, disitulah di tekanan rendah itulah dapat menggerakkan turbin. Dari uap low pressure tersebut itu dialirkan lagi ke kondensor. Gunanya untuk apa sih? Untuk didinginkan di kondensor agar udara panasnya itu dapat menggerakkan turbin seperti itu. Nah,
setelah mengetahui prinsip kerja dari setelah mengetahui prinsip kerja dari PLTGU sendiri, pasti kan masih banyak banget yang bingung sebenarnya seperti apa sih bentuk komponen dari PLTGU. Nanti saya akan menampilkan bentuk komponennya. Nah, sebenarnya banyak banget komponen dari PLTGU. Karena PLTGU itu kan kombinasi antara PLTG dan PLTU. Jadi saya akan menjelaskan komponen utamanya saja yang ada di PLTGU. Komponen utama dari yang ada di PLTGU itu, yang pertama ada kompresor. Kompresor adalah alat untuk mengkompresi di mana udara yang dimampetkan dalam proses pengubahan energi keluar pada gas turbin. Nah, seperti prinsip kerja yang tadi sebelumnya itu, gas buangnya yang tadi pada PLTG itu dikompresi seperti itu. Nah, ya komponen yang kedua itu ada ruang bakar. Jadi ruang bakar itu adalah tempat untuk udara yang bertekanan dari kompresor yang telah disemprot bahan bakar tersebut. Seperti itu. Jadi ruang bakar adalah tempat untuk bertemunya antara udara yang telah dikompresi dengan bahan bakar, seperti itu. Nah, hasil pembakaran tersebut yang bertekanan tinggi digunakan untuk memutar turbin. Nah, komponen yang ketiga ada turbin. Turbin itu sendiri. Nah, turbin itu adalah berfungsi untuk energi panas yang ada di dalam ruang bakar diubah di turbin menjadi energi mekanik. Nah, setelah menjadi energi mekanik itu, makanya turbin itu bisa bergerak membangkitkan listrik seperti itu. Nah, komponen PLTGU yang keempat yaitu bahan bakar. Bahan bakar yang terbaik adalah gas bakar cair, yaitu HSD, atau dengan kandungan Na, natrium, kalium, dan vanadium untuk mencegah korosi pada sudu-sudunya, seperti itu. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu adalah masalah operasi. Pasti pada sesuatu pembangkit listrik itu ada masalah operasinya. Nah, masalah operasi yang ada di pembangkit itu sendiri adalah pembangkit listrik umumnya beroperasi 24 jam, sehingga perlu adanya sumber daya manusia yang kompeten dengan jumlah yang memadai, yang memiliki kompetensi mengoperasikan pembangkit listrik. Sehingga Pembahasan yang ketiga yaitu operasi dan pemeliharaan PLTGU. Dalam pengoperasiannya, PLTG dioperasikan terlebih dahulu. Apabila jumlah uap yang ada di dalam HRSG sudah mencukupi, nah baru PLTU-nya dijalankan. Seperti prinsip kerja yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi PLTGU itu akan bekerja apabila PLTG itu gasnya sudah mulai cukup, dan baru di PLTU sendiri itu gas uap yang panas itu dapat menggerakkan turbin. Nah, seperti itu operasi dari si PLTGU. Nah, mengingat siklus pemeliharaan dari si PLTG itu lebih banyak daripada PLTU, perlu adanya koordinasi pemeliharaan antara PLTG dan PLTU agar daya output dari pusat listrik mendekati konstan dan tidak ada kondisi di mana PLTG-nya beroperasi open cycle, kecuali memang dikehendaki oleh operator sistem. Jadi, dari segi efisiensi pemakaiannya, PLTG ini merupakan unit yang paling efisien dari unit pembangkit unit termal, yaitu efisiensinya adalah 45-50%. Nah, pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas masalah tentang masalah operasi pembangkit termal atau PLTGU. Jadi masalah operasinya itu yang pertama itu ada beban minimum. Jadi batas beban minimum pada PLTGU itu tergantung dari beban minimum si PLTG. Karena PLTGU itu merupakan kombinasi dari PLTG. Yang kedua itu yang membedakan pola pengoperasiannya PLTGU dengan PLTG atau PLTU adalah PLTGU itu memiliki kombinasi pola operasi part load yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan.
apakah yang diinginkan efisiensinya tinggi atau keefisiensinya keandalannya tinggi, seperti itu. Jadi yang ketiga itu kecepatan perubahan beban. Nah, untuk unit PLTG-nya dapat dirubah dari beban 0% hingga 100% digunakan dalam waktu 15 menit. Namun, untuk bisa menghasilkan uap yang cukup untuk memutarkan turbin tersebut, dibutuhkan waktu sekitar 2 jam, sehingga PLTGU itu pada umumnya dioperasikan sebagai beban dasar atau beban medium. Nah, yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada perhitungan cadangan berputar. Dari ciri-ciri utama PLTGU itu adalah kombinasi part load operation-nya, karena dia berkombinasi dari PLTG dan PLTU. Dengan kemampuannya untuk menambah beban tergantung dari pembebanan pada unit PLTG-nya. Maka, perhitungan sesuai dengan pola part load operation dikurangi dengan beban sesuai unit. Pembahasan selanjutnya adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh PLTGU. Jadi, pada suatu kegiatan tertentu itu pasti akan menimbulkan dampak-dampak yang tertentu. Nah, hampir semua industri menghasilkan limbah, tidak terkecuali PLTGU. Jadi, PLTGU itu menghasilkan air limbah sebagai buangan proses produksi listrik. Air limbah PLTGU itu berasal dari beberapa tempat, antara lain coal ram of basin, boiler area, turbin area, flue gas, deresulfation atau biasa disebut juga FGD plant. Jadi hampir dampak-dampaknya itu lebih ke dari bahan-bahan bakarnya itu seperti gas, udara, seperti itu. Jadi tuh dari PLTGU sendiri itu memang dampak ke lingkungannya itu juga ada dampak kebisingan karena dari PLTG-nya sendiri. PLTG sendiri itu kan sangat bising ya, jadi dampaknya itu kebisingan dan juga pada uapnya itu pasti menghasilkan limbah-limbah dari uap tersebut, dari bahan bakarnya juga, seperti itu. Nah, itu dia penjelasan sedikit materi tentang pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga gas uap. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.